Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami dalam dakwah ala pesantren ngaji sampai ila akhiril hayah. Kawan-kawan bisa dibuka Irsyadul Ibad halaman 11 bab Fadli Sholatil Maktubah, menjalankan sholat fardu. Keutamaan yang terdapat di dalamnya. Jangan diabaikan, silahkan like and share, komen. Ya. Kalau baik, silahkan. Kalau buruk, tolong diperbaiki dengan baik. Kalau Allah Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang mukmin itu sudah ditentukan waktunya. Salat 5 waktu. Kita bisa lihat di fikih-fikih yang lain, waktu subuh dimulai dari fajar shadiq sampai matahari terbit. Waktu zuhur ketika matahari berada di atas, condong ke arah barat sedikit, namanya zawal. Sedangkan akhir dari zuhur ketika bayangan dari benda itu menjadi 2 kali lipat. Asar waktu akhirnya zuhur sampai matahari itu terbenam. Maghrib matahari terbenam tapi masih ada sorot merahnya dan sudah terbenam utuh ya. Setelah itu baru waktu isya muncul, dimulai ketika tidak ada sorot matahari sama sekali sampai waktu isya akhirnya terjadilah munculnya fajar shadiq. Fajar kadhib masih waktu isya. Maka di sini dijelaskan fala tuakhir, jangan kamu mengakhir-akhirkan salat. Ya. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat salawatil khamsi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta anak-anakmu melalaikan diri kalian untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Maksudnya di sini kita selalu diingatkan oleh Allah dengan sehari semalam adanya salat. Salat itu kan kata Nabi as-salatu lidzikri. Salat itu untuk mengingatku. Barang siapa yang melakukan hal semacam itu, maksudnya dilalaikan karena mikirin anak, karena cinta dunia, sampai sholat tidak diperhatikan, maka orang tersebut dikatakan khasirun, orang yang merugi. Na'udzubillah kan. Wa akhraja al-Hakim an ibn Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu ta'ala tabaraka unzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min salatin yatimmuna biha ma naqasa minal faridah. Dari Hakim dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, awal yang diwajibkan Allah atas umatku adalah sholat 5 waktu. Dan pertama kali yang mengangkat amal mereka adalah sholat 5 waktu. Dan awal yang akan ditanya besok di hari kiamat tentang amal-amal yang lain. Yang pertama, yang dominan adalah sholat 5 waktu. Barang siapa yang mengabaikan sedikit dari sholat 5 waktu tersebut, maka Allah memberikan satu solusi. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah apakah kalian menemukan sholat-sholat sunnah yang dapat menyempurnakan sholat fardu mereka. Kalau ada, disempurnakan. Kalau enggak ada, ya sudah mentok. Wangzuru fi siyami abdi syahrul ramadhana fa in kana dhayya syai'an minhu fangzuru hal tajiduna li abdi nafilatan
min siyamin tatimmuna biha ma naqasa min siyamin. Begitu pula seterusnya akan dilihat tentang puasa bulan Ramadan. Kalaulah mereka itu mengabaikan sedikit tentang puasa Ramadan tersebut, Allah juga akan melihat tentang puasa-puasa sunnahnya. Diperintahkan malaikat, lihat, ada enggak puasa-puasa sunnah yang dapat menyempurnakan puasa fardunya. Wangzuru fi zakati abdi fa in kana daya syai'an minha fangzuru hal tajina li abdi nafilatan min sadaqatin tatimmu biha ma naqasa min az-zakati fa yakhudhu dzalika 'alal faraidillah wa dzalika bi rahmatillah wa adlihi. Tentang zakat juga sama. Sempurna atau belum zakatnya? Kalau belum sempurna, lihat wahai malaikat, adakah sedekah, infak yang dapat menyempurnakan zakatnya? Maka diambil. Itu adalah tentang sesuatu yang difardukan oleh Allah. Karena Allah itu Rahman, dan Allah itu adil, sehingga itu muncul suatu kebijakan. Ini Allah nih, nggak butuh ibadahmu loh. Tapi Allah selalu sayang bagaimana kamu bisa selamat. Fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi wa qillahu udkhul al-jannata masruran wa illam yujad lahu syai'un min dzalika umirtu bihi az-zabaniyata ta'khuduhu bi yadihi wa rijlaihi thumma yuqadhafu bihi finnar. Bila menemukan fadlan, keutamaan, maka amal-amal tersebut itu diletakkan di mizan, ditimbang banyak kebaikan-kebaikan, lalu dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Tapi kalau tidak ditemukan tentang kewajiban, diabaikan, kesunahan tidak dilakukan, maka Allah akan memerintahkan kepada Zabaniyah, malaikat yang akan menyiksa di dalam api neraka, dipegang tangan kakinya lalu dicampakkan ke dalam api neraka yang panas. Naudzubillah. Wa muslimun wa akhraja muslimun an Jabir masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama yabqa dzalika minad danas. Dari Muslim, yang mengeluarkan Muslim dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir memiliki rasa tawar. Ini manis maksudnya. Atas pintu-pintu kalian, yang kalian dapat mandi setiap hari 5 kali. Coba bayangkan, andai kata secara zahiriyah kalian sehari semalam mandi 5 kali, apakah ada kotoran? Begitu pula dosa-dosa kita adalah kotoran. Ketika kita sholat 5 waktu, maka secara otomatis dosa-dosa tersebut terkikis. Wa akhraja an Abi Dzar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita wal warqu yatahafat fa akhadha bi hussanaini minas syajarati qala fa ja'ala dzalik yatahafatu qala faqala ya Abu Dzar faqultu labik ya Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam annal abda al muslima li yusalliya as-salata yuridu biha wajhallah fatahafat anhu dunubuhu kama tahafat hadal waraqu an hadis syajarati. Indah. Dari Ahmad Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah keluar pada waktu musim panas, syata. Daun-daun itu rentok. Lalu Rasul mengambil dua
apa namanya ini, tangkai dari pohon tersebut, menjadikan tangkai tersebut digerak-gerakkan. Daun-daunnya rontok dengan sendirinya. Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar." Dijawab, "Labbaik ya Rasul." Sesungguhnya hamba muslim salat 5 waktu hanya mengharap ridhonya Allah, maka dosanya itu rontok bagikan rontoknya daun ini. Salat 5 waktu loh. Wa Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar annal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha fa wudi'at ala ra'sihi fa'atiqaihi fa kallama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubuhu. Ini dari Ibnu Umar. Sesungguhnya seorang hamba, innal abda, hamba ketika sholat membawa dosa, seluruh dosa dibawa, lalu diletakkan kepalanya di tanah sebagai bentuk tawadhu kepada Allah, menghadap, mengabdikan diri. Fakullama raka'a, kepalanya diletakkan di bawah, pundaknya menunduk. Ketika ruku, sujud, maka dosa-dosanya itu sudah rontok, terhapus dengan sendirinya. Wa Muslimun an Utsman radhiyallahu an, ma min nimri'im muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minad dunubi man lam ya'ti kabiratan wa dzalika dzahra kullahu. Dari Utsman bin Affan, tidak ada seorang muslim yang datang untuk melakukan sholat fardu lalu menyempurnakan wudhunya, khusyuk di dalam rukuk dan semua aktivitas ibadahnya, melainkan semua itu menjadi kafarat penebus dosa-dosa selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar pada tahun itu. Dosanya diampuni oleh Allah. Wal Baihaqi an Anas, ma min hafidhaini yarfi'ani ilallahi bisalatin rajulin ma'a salatin illa qallallahu ta'ala ushhidu kama anni qad ghafartu li abdi ma bainakuma